Arsya Tata Suraya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Makro 1. Perkembangan ekonomi suatu negara mengharapkan kestabilan perekonomian ada di negara tersebut. Perekonomian yang stabil dapat menekan laju inflasi dan menyeimbangkan peredaran uang. Kestabilan ekonomi juga mendukung kinerja dan produktivitas usaha yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dan menekan tingkat pengangguran. Untuk menciptakan kestabilan perekonomian suatu negara dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan berbicara mengenai apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal seperti keseimbangan neraca pembayaran demi tercapainya tujuan ekonomi makro. Kebijakan moneter dilakukan ketika terjadi ketidakstabilan tingkat harga, di mana saat jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang yang tersedia. Ada kalanya harga suatu barang naik dan turun secara tidak beraturan. Hal tersebut berkaitan dengan inflasi. Inflasi sendiri merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik dibahas, terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian. Inflasi cenderung terjadi pada negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian. Di Indonesia pernah mengalami krisis moneter di pertengahan tahun 1997 hingga 1998. Pada masa itu Indonesia menghadapi kondisi ekonomi yang porak-parik. Harga bahan pokok melonjak dan situasi ekonomi semakin memburuk. Rakyat merasa jengah dengan buruknya keadaan ekonomi, terutama karena harga-harga semakin tidak terjangkau. Pertengahan 1997, Thailand dihajar krisis ekonomi yang menyebabkan mata uang baht anjlok nilainya. Krisis ini merembet sampai ke Indonesia yang berdampak pada turunnya harga rupiah. Dari yang awalnya $1 setara dengan Rp2.000, nilainya menyusut sampai $1 sama dengan Rp16.000. Gara-gara kejatuhan nilai rupiah, ada banyak bank dan perusahaan yang jatuh bangkrut di Indonesia. Kondisi tersebut membuat para investor menarik dananya dari Indonesia yang semakin membuat krisis kian sulit dikendalikan. Impact dari dolar dengan rupiah ketika mata uang kita lemah, semua barang yang misalnya datang dari Amerika, produk-produk elektronik sampai barang sehari-hari, harganya bisa sampai berkali-kali lipat. Krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 mengajarkan banyak pelajaran berharga bagi Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Mari kita lihat sisi negatif dan positif dari krisis moneter ini. Dari sisi negatif, krisis ini dicirikan dengan kemerosotan berbagai sektor ekonomi, termasuk sistem perbankan yang dipicu oleh depresi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan peningkatan harga bahan makanan yang menimbulkan kekacauan di Indonesia. Meskipun krisis ini sangat parah, Indonesia mengambil langkah-langkah reformasi ekonomi setelah krisis untuk memperbaiki sistem keuangan dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Krisis ini juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dalam sistem keuangan dan perekonomian.